Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan luar biasanya besok di hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan juga makanya karena itu teman-teman kita rindu untuk dibekali dan dibuat mengerti apakah Anda merindukan mengalami hadiran Roh Kudus. Nah, jadi nanti Pendeta Bambang akan menyampaikan hal ini dengan jelas buat kita semua, jadi pantengin dari awal hingga akhirnya, sehingga besok dalam perayaan, baik itu di gereja masing-masing, atau dimanapun juga kita berada, dan bukan hanya besok, tetapi juga sepanjang hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kehadirannya yang kita alami. Mari kita berdoa sebelum belajar. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, yang naik ke surga dan juga memberikan kami, mengaruniakan kepada kami penolong yang lain, yaitu Engkau sendiri, pribadi Roh Kudus yang hidup dalam kami. Seringkali kami abai, bahkan juga melupakan kehadiran-Mu, menganggap Engkau bukan sebagai pribadi, tapi kami rindu, kami disegarkan, diingatkan, dan kembali fokus kepada pengenalan yang benar akan Roh Kudus. Terima kasih hamba-Mu Pendeta Bambang yang sudah memikirkan ini, bahkan juga menyiapkan bagi kami dan akan membagikan kebenaran bagi kami. Tolong hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Pendeta Bambang, saya persilakan Pak. Saya ucapkan terlebih dahulu selamat menyongsong akan hari Pentakosta. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu apakah Anda merindukan mengalami kehadiran Roh Kudus. Saya pikir tema ini merupakan satu tema yang sangat relevan pada waktu kita akan menyambut hari Pentakosta. Kita semua segera akan memperingati akan hari Pentakosta. Sebagai umat Allah, tentunya Anda dan saya perlu merefleksikan di dalam diri kita. Apakah Anda dan saya masih merindukan dan mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita ini? Apakah Anda dan saya dipuaskan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita? Kekhawatiran saya adalah Anda dan saya sekarang ini dipuaskan dengan kenikmatan kemilau dunia dan kita sudah kecanduan di dalamnya. Ketika mata hati kita tertarik dan semakin menikmati kemilau dunia yang memuaskan Anda dan saya, maka hal ini akan membuat hati Anda dan saya terbiasa dengan kepuasan duniawi ini. Hal ini akan sangat berbahaya karena Anda dan saya tidak lagi terkagum dan dipuaskan dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anugerah Allah. Mengapa saya katakan sebagai anugerah Allah? Karena kehadiran Roh Kudus yang adalah Tuhan itu sendiri mau hadir di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus tidak mengutus seorang yang lain untuk menggantikan kehadirannya di dalam hidup kita selain kepada Roh Kudus. Hal ini terungkap di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Menarik sekali, di dalam ayat yang ke-16 disebutkan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. R.C. Sproul itu menjelaskan, hal yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah bahwa Yesus berjanji akan adanya parakletos, paraklete, seorang penolong yang lain. Apabila Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain, maka itu berarti sudah ada penolong sebelumnya. Di dalam perjanjian baru dengan jelas diterangkan bahwa penolong yang pertama sebelum kedatangan Roh Kudus adalah Yesus sendiri.
Kita melihat di dalam Yohanes Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, paraklete kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi jelas di Alkitab dikatakan parakletos, penolong yang pertama itu adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sehubungan dengan kepergiannya dia dari dunia ini, maka Tuhan Yesus itu memohon kepada Allah Bapa untuk menyediakan paraklete yang lain selama ketidakhadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dan itulah Roh Kudus yang diutus sebagai pengganti Yesus Kristus. Dia adalah imam tertinggi dari Kristus di dunia. Wah, kita sebetulnya sangat terkagum dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita ini. Karena apa? Sekali lagi, karena itu adalah anugerah. Anda dan saya tidak dapat mengupayakan dengan cara apapun untuk meminta Dia hadir di dalam hidup kita. Hanya karena anugerah Allah, Roh Kudus itu diutus hadir dalam hidup kita. Seorang yang bernama Chris Tygren, di dalam salah satu bukunya, dia menuliskan sebuah renungan yang luar biasa. Dia berkata demikian, Roh Kudus adalah pribadi yang paling berkuasa di alam semesta ini. Hidup di dalam tubuh dan darah Anda. Pribadi yang paling bijaksana di alam semesta, berdiam di dalam benak Anda. Pribadi yang paling kasih di alam semesta, berada di dalam hati Anda. Roh Kudus tidak henti-hentinya dan penuh dengan gairah berada di sana. Luar biasa. Saudara, kalau kita melihat di dalam kebenaran ini, dikatakan dia penuh gairah berada di dalam hidup kita ini. Kemudian dikatakannya begini. Di saat kita mengetahuinya, memikirkannya, dan percaya kepada kebenaran ini, kita seharusnya mulai mengalami kehadirannya, dan mengalami kehadirannya. Saudara, kehadiran Roh Kudus itu di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang penting dan signifikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Setiap di antara kita itu membutuhkan seorang penolong. Tetapi kita seringkali mengharapkan seorang penolong di antara rekan kerja dan kerabat kita sendiri. Tapi kita seringkali dikecewakan. Saudara, di dalam kehidupan kita ini, jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia merindukan adanya seorang penolong yang setia kepada kita. Tuhan Yesus menuliskan, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus digambarkan sebagai seorang penolong. Artinya apa? Di dalam bahasa aslinya, seorang yang berada di samping Anda. Seorang yang mendampingi Anda. Dan kalau kita lihat di dalam berbagai versi terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kata paraklete ini berarti penghibur, penolong, penasehat, pengacara. Artinya, Roh Kudus menjadi penghibur pada saat Anda dan saya patah hati, susah, dan sedih. Roh Kudus sebagai penolong saat Anda dan saya hampir terjatuh. Saat Anda dan saya tidak berdaya. Roh Kudus sebagai penasehat di saat Anda dan saya sedang mengalami jalan buntu terhadap permasalahan kehidupan kita ini. Roh Kudus menjadi pembela kita, pengacara kita pada saat kita menghadapi satu tuduhan dari dunia. Dan tidak ada seorang pun yang membela kita di dunia selain Roh Kudus sebagai pembela, pengacara pada saat
kita melakukan kebenaran. Memahami bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam kehidupan Anda dan saya sebagai seorang penolong yang luar biasa ini. Dia berdiam di dalam hati Anda dan saya dan tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Seorang penafsir mengatakan dia tidak mengabaikan Anda dan saya. Tetapi dia terus-menerus melakukan perannya yang begitu luar biasa. Yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan keajaiban. Hendaknya itu memotivasi kita, menggerakkan hati kita. Senantiasa mengucap syukur, bersukacita, mendapatkan penghiburan yang besar. Tapi juga sekaligus hati kita merindukan kehadirannya setiap saat. Salah satu yang menjadi fokus materi pada hari ini adalah bagaimana kita merasakan mengalami kehadiran Roh Kudus sebagai roh penolong dan penghibur itu. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Menarik sekali di dalam ayat 26, Paulus menggunakan kata kelemahan. Kelemahan kita. Kata kelemahan itu di dalam bahasa aslinya merujuk pada satu potensi, kapasitas, dan daya seseorang yang sangat terbatas. Dan memiliki kerentanan terhadap dosa dan kematian. Dengan demikian, Paulus menjelaskan Anda dan saya itu sangat, sekali lagi, sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus di samping kita sebagai penolong dan penghibur untuk memberikan kekuatan dan arahan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Inilah arti kehadiran Roh Kudus yang sangat penting menolong Anda dan saya. Menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan karena Anda dan saya tidak mengetahui apa yang Tuhan ingin Anda dan saya sampaikan di dalam doa kita ini. Minggu lalu kita mengambil satu tema, dikala mengalami penderitaan beruntun. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda bisa mendengarkan uraian tema tersebut di channel YouTube dari Barat Digital Ministry. Di dalam pembahasan tema itu, diberikan contoh kehidupan seorang yang mengalami penderitaan yang secara beruntun. Tentunya menghadapi situasi kehidupan yang mengalami penderitaan yang secara beruntun, menimbulkan keraguan bagi kita untuk berdoa. Atau mungkin menimbulkan kebingungan kita untuk berdoa. Berdoa apa lagi kepada Tuhan? Atau mungkin tidak ada kata-kata lagi yang kita dapat ucapkan dalam doa. Mungkin apakah kembali kita minta kesembuhan, ternyata kita tidak sembuh terus. Apakah kita minta kelepasan dari penderitaan yang secara beruntun itu, nyatanya kita tidak pernah terlepas. Apakah kita minta berkat jasmani di saat kita mengalami kekurangan? Apakah kita meminta uang untuk membiayai pendidikan? Apakah kita memohon suami kembali pulang? Atau memohon istri untuk kembali balik? Apakah memohon pengampunan dosa yang terus-menerus kita perbuat? Apakah memohon pertobatan suami, istri, orang tua yang sudah terseret dalam dosa? Atau memohon minta rujuk kembali di dalam hubungan kita relasi istri dan suami maupun orang tua dengan anak? Pada saat kegetiran Anda dan saya yang seperti ini, ingatlah Roh Kudus diam di dalam diri kita. Bersyafaat bagi Anda dan saya dengan keluhan-keluhan yang tidak diungkap, yang tidak dapat kita ucapkan lagi dengan kata-kata di dalam bahasa manusia. Inilah yang diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 27 yang mengatakan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah
memohon untuk orang-orang kudus. Paulus menuliskan hal ini bukan sekedar teori, tapi dia mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 18. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, ini pernah saya bahas di dalam satu tema, dikala Anda mengalami penderitaan secara beruntun. 2 Timotius pasal 4 ayat 16 ayat 18 saya bacakan untuk Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku akan masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Pada waktu Paulus menuliskan ungkapan ini, dia sedang mengalami persidangan terakhir, menjelang dieksekusi dan menghadapi akhir hidupnya dengan cara martir di penjara Roma. Paulus mengalami kesendirian. Hal ini terungkap di dalam kata yang ditulisnya. Tidak ada seorang pun yang membantu aku. Tidak ada seorang kerabat, rekan kerja, rekan seiman yang hadir pada saat dia membutuhkan dukungan di pengadilan. Kata yang kedua, meninggalkan. Dalam bahasa aslinya, mengandung nuansa ditinggalkan dalam kesulitan. Dia mengalami kesepian secara emosional dan sosial. Kondisi ini menggambarkan seorang hamba Tuhan yang setia, tidak luput mengalami penderitaan nyata, yaitu kesepian dikala berjuang memberitakan Injil. Sulit tergambarkan suasana hati Paulus. Sulit bagi Paulus memohon kepada Allah pada saat dia mengalami kegetiran yang seperti ini. Tetapi kita bersyukur, Paulus merasakan mengalami kehadiran Roh Kudus. Sehingga dalam ayat 17 dia menjelaskan satu pengalaman yang begitu indah dalam hidupnya, yaitu mengalami pendampingan ilahi di saat dia tidak mengalami pendampingan manusiawi. Hal ini terungkap dengan kata-kata Tuhan telah mendampingi aku. Kata mendampingi ini dalam bahasa aslinya juga berdiri di samping. Hadir secara aktif, mendampingi sebagai penolong. Sehingga dapat diartikan kehadiran pribadi Allah yang konsisten dan aktif. Inilah kehadiran Roh Kudus yang merupakan pengalaman yang tidak terlupakan di dalam diri Paulus, sehingga dia menuliskan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 18. Pengalaman kedua dari 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Kita bisa bayangkan 3 kali Paulus memohon kepada Allah. Kalau 3 kali itu kita memahami Paulus mengalami duri dalam daging itu memang sangat menyakitkan akan dirinya. Tidak mudah bagi Paulus mengatasi duri dalam daging. Tetapi Paulus di dalam penderitaannya itu sanggup untuk mengatakan, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dituliskan oleh Paulus, cukuplah anugerahku. Roh Kudus yang membimbing Paulus. Menguatkan Paulus. Memampukan Paulus tetap kuat dan tegar.
dan tetap memiliki spirit memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Walaupun ada duri dalam daging. Kehadiran Roh Kudus itu nyata dirasakan oleh Paulus. Dan Paulus mengalami keindahan. Sehingga dia mengatakan, sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, izinkan saya mengutip perkataan Andrew Murray tentang peranan Roh Kudus yang sangat indah di dalam hidup kita. Dia mengatakan, sama menakjubkan dan nyatanya pekerjaan ilahi Allah di atas takhta, yang dengan murah hati mendengar dan dengan kuasanya yang dahsyat menjawab doa. Sama ilahinya dengan pekerjaan anak, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi perantara, mengamankan serta menyampaikan jawaban yang dari Allah Bapa. Demikian pula pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, dalam doa di mana kita menanti untuk memperoleh jawaban. Syafaat di dalam diri sama ilahinya dengan syafaat di atas. Maukah Anda hari ini membiarkan hati Anda, Roh Kudus itu diam di dalamnya? Dan maukah Anda pada saat ini menyongsong hari Pentakosta, berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Roh Kudus, aku merindukanmu, hadir di dalam hidupku. Maukah saudara? Amin. Buat kita semua, dan ya ini ada kendala sedikit dengan slide-nya, tapi kita sudah jelas ya ketika bersama-sama mendengar, dan juga bahkan tadi banyak hal yang rasanya kita juga perlu gitu ya untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan Kudus. Nah, ini terima kasih Pak Bambang karena menolong kita semua untuk melihat dan mengalami secara utuh ya, bukan hanya pengertian tapi bagaimana Roh Kudus mendampingi berjalan bersama dengan kita. Nah, tapi persoalannya yang kayaknya gitu ya, Pak, ini asumsi saja dan juga subjektif gitu ya. Apakah Pak Bambang juga melihat yang sama bahwa rasanya gitu ya, gereja-gereja dalam konteks ini, dalam konteks kita misalnya gereja Injil ya, yang kadang-kadang tuh kerinduan atau menyambut Roh Kudus atau hari Pentakosta ini dalam tanda kutip sepertinya adem-adem gitu ya, tidak terlalu antusias, bahkan mungkin baru besok gitu hari Minggu Bapak tahu bahwa oh ini hari Pentakosta gitu ya, bahkan tidak dipersiapkan dengan lebih baik, dalam tanda kutip lebih baik lagi, sehingga kita secara hati persiapan juga untuk melihat bahwa ini sejarah gereja dan juga sejarah iman kita yang luar biasa gitu. Ini bukan sesuatu yang remeh-temeh begitu Pak. Sehingga apakah betul demikian, sehingga kita rindu nih bagaimana sih Pak cara menyambut Pentakosta ini setidaknya dalam tanda kutip tahun depan gitu ya, atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu lebih antusias dan betul-betul mengalami hal yang sebenarnya Tuhan juga rindukan, ada pencurahan Roh Kudus dan juga menolong kita untuk hidup dalam kebenarannya Pak. Iya, benar Pak. Saya memang melihat ada gereja-gereja yang mempersiapkan dengan baik, misalnya doa pagi atau doa malam sepanjang sejak hari kenaikan Tuhan Yesus, besoknya, kemudian seterusnya sampai pada nanti Sabtu ya. Saya lihat ada beberapa gereja yang mempersiapkan dengan baik, menyambut, dan bahkan tema-tema firman Tuhannya diarahkan untuk berbicara tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Namun saya juga melihat ada gereja-gereja yang tidak memberikan satu kejelasan tentang pentingnya Pentakosta, hari Pentakosta kepada jemaatnya. Saya bertemu dengan seseorang dan bertanya bagaimana di dalam menyambut akan hari Pentakosta.
yang membuat saya kaget itu adalah dia memberikan satu jawaban. Oh, saya baru tahu bahwa minggu ini adalah hari Pentakosta. Gitu. Ini yang membuat saya kaget ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Febi tadi bukan satu asumsi, tetapi juga ada satu realita. Bahwa begitu banyak mungkin gereja yang tidak kembali untuk memberikan sesuatu yang membuat jemaat itu merasakan kehadiran Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan bergereja maupun penting dalam kehidupan umat itu sendiri. Saya tidak tahu apa menjadi latar belakang, tentu kita tidak bisa menuduh satu persatu. Tetapi bagi saya adalah bahwa sebetulnya di dalam kehidupan kita sebagai gereja, tentunya pengajaran tentang Roh Kudus itu jangan menjadi satu pengajaran yang hanya di kelas katekesasi. Tetapi sebaiknya memang kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan setiap orang percaya, itu memang didengungkan terus-menerus dalam pengertian dalam kurun waktu tertentu di gereja. Karena peranan Roh Kudus itu seringkali tidak dibicarakan ya secara intensif di dalam mimbar-mimbar gereja. Sehingga begitu banyak orang-orang Kristen itu tidak mengerti tentang arti kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Saya seringkali berkunjung kepada banyak orang yang kemudian bertanya tentang apa arti kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Karena mereka juga merasakan, saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya. Lalu saya tanya, waktu berdoa bagaimana? Dia mengatakan yang penting kan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur di dalam kehidupan setiap umatnya. Itu yang tidak banyak dihayati oleh setiap jemaat. Oleh karena itu, para digital ministry malam ini menjelaskan dengan bersama-sama kita bergumul. Sebetulnya ada satu peranan Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia seorang pendamping. Karena kita tahu, sebetulnya di dalam kehidupan kita ini, membutuhkan seorang pendamping yang setia. Seorang pendamping yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selama-lamanya. Itu sesuatu yang penting. Paulus saja orang yang hebat, yang luar biasa, punya banyak teman. Seorang perintis, dia mengalami kesepian. Karena tidak ada seorang pendamping pada waktu dia berjuang sendirian di pengadilan. Tetapi dia merasakan kehadiran Tuhan. Dan itu menguatkan akan dirinya. Oleh karena itu, pada waktu kita bisa menjelaskan tentang peranan Roh Kudus yang signifikan sebagai pendamping hidup kita, maka kehidupan jemaat itu boleh dikuatkan. Mereka boleh mendapatkan satu hal, yaitu percaya dan yakin pada waktu menghadapi apapun di dalam hidupnya. Maka ada seorang pendamping yang setia, yang selalu mendampingi, menguatkan, menolong, dan menghibur. Demikian Pak Febi. Wah, baik. Terima kasih Pak. Ini bukan untuk dalam konteks hakiman begitu ya, atau tuduhan, tapi betul seperti Pak Bambang supaya kita melihat memang rasanya bukan berarti kita menekankan sangat tanda kutip satu pribadi saja, tapi seringkali yang dalam tanda kutip kita melihatnya cukup diabaikan gitu ya. Ya itu kita diperingatkan supaya kita lebih lagi melihat hal itu. Nah Pak, tadi kan juga Pak Bambang bicara tentang bagaimana ini peran yang sangat penting baik gereja maupun juga dalam konteks kita sebagai secara personal, bagaimana Roh Kudus mendampingi gereja, memimpin, tetapi juga secara personal. Nah, bagaimana Pak, kalau dari pengalaman juga Pak Bambang, supaya kita seringkali rindu untuk memiliki kepekaan yang lebih lanjut terhadap Roh Kudus, karena kan kadang-kadang tuh
banyak orang muda gitu ya, atau banyak orang Kristen pada umumnya yang cukup bingung gitu ya, ini suara Roh Kudus atau suara nurani saya sendiri, sehingga kalau ambil keputusan itu jadi ragu-ragu atau jadi salah begitu Pak. Ya, ini satu pertanyaan yang sangat penting dan seringkali ditanyakan ini ya. Tentunya kita bergumul di dalamnya. Saya seringkali menjawab dengan hal-hal yang bersifat sangat praktis, yaitu begini. Yang pertama, mari kita punya quality time bersama dengan Tuhan. Waktu yang berkualitas. Ini adalah sesuatu perjuangan bagi kita. Di dalam satu hari, kita memang punya waktu yang berkualitas untuk kita memiliki relasi yang intim dengan Bapa, dengan Anak dan Roh Kudus. Melalui kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, dan kita hening untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan di dalam hidup kita ini. Itu yang pertama. Karena kalau itu tidak kita lakukan, maka kita tidak punya satu dasar bagaimana kita memiliki satu kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus. Punya kepekaan bagaimana mendengar atau mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita ini. Itu penting, ya. Jadi itu sesuatu yang harus benar-benar kita praktekkan di dalam hidup kita, punya quality time. Yang kedua, untuk membedakannya bagaimana? Kalau saudara tidak punya quality time, tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, kebenaran Tuhan, bagaimana saudara bisa membedakan ini suara Roh Kudus dan ini suara Allah, ini adalah suara dunia? Saudara nggak bisa bedakan. Jadi oleh karena itu, di dalam kehidupan orang Kristen, kita itu bukan hanya sekedar kita diselamatkan, lalu kemudian kita hidup seenak kita sendiri. Kita itu sebagai orang Kristen diselamatkan, justru kita harus semakin mengenal, semakin kita memiliki relasi yang intim dengan Allah. Itu penting. Nah, disitulah terjadi satu relasi hubungan yang baik antara Allah dengan kita. Dan disitulah kita bisa bersama-sama untuk peka bagaimana mengalami kehadiran Dia, mendengar akan sapaan Dia di dalam hidup kita ini. Saya tidak setuju dengan banyak orang yang mengatakan saya mendengar suara Roh Kudus, lalu tidak pernah diuji kebenarannya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya seringkali mendengarkan. Ada orang yang sakit, tidak pernah bertemu, tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah sakit itu dan berkata, saya bermimpi dengan Bapak ini. Dan kemudian dia menceritakan mimpinya. Saudara, hal yang seperti itu saya pikir harus perlu diuji. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apa yang dikatakan apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengatakan jawaban saya sangat praktis sekali, yaitu yang pertama punya quality time bersama dengan Tuhan. Waktu hening, waktu membaca firman Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu yang seperti ini, itu harus ada. Saudara latih mulai 15 menit, kemudian berkembang 30 menit, mungkin berkembang menjadi 1 jam, dan seterusnya. Kalau saudara sudah melakukannya, dan saudara mengalami kehadiran Allah pada waktu saudara memiliki quality time bersama dengan Dia, saudara merasa keindahannya itu, saudara mencicipinya, saudara terus akan rindu dan semakin rindu untuk memiliki relasi yang intim itu dengan Allah. Itu kuncinya. Yang kedua, saudara harus peka mendengar, tapi juga harus mendasarkan semua apa yang saudara dengar. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Jangan sampai itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah tidak pernah berbicara di luar pemahaman dan kebenaran firman Tuhan. Demikian Pak, jawaban saya. Baik. Wah, terima kasih sekali untuk dua hal ini ya, untuk bagi relasi yang rasanya memang sesuatu yang cukup asing gitu ya Pak. Kalau
kalau sebagai orang Kristen tidak memiliki relasi atau tidak membangun relasi. Jadi harusnya kita mau belajar tadi tipsnya menarik ya, dari 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan seterusnya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba berat begitu, tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana, bahwa dasar dalam hidup kita adalah relasi dengan Tuhan melalui firman Tuhan, sehingga kita dibangun, kita punya saringan untuk melihat segala sesuatu, dan bahkan juga suara-suara yang apalagi suara dunia ini bisingnya luar biasa gitu ya, gantinya cepat sekali. Nah, tapi juga sehingga kita punya kepekaan untuk melihat apakah ini Roh Kudus didasarkan firman Tuhan. Terima kasih sekali di malam hari ini Pak Bambang mempersiapkan kita, tetapi juga menolong kita semua untuk melihat yang lebih inti lagi, bahwa relasi dengan Roh Kudus itu bagian daripada kehidupan di dalam setiap orang Kristen. Baik, saya persilakan mungkin kalau ada closing statement dari Pendeta Bambang, dan sekaligus menolong kita untuk bentuk dengan doa, Pak. Ya, di dalam diri kita masing-masing, di dalam menyongsong akan hari Pentakosta ini, izinkan saya sekali lagi untuk mengutip dari perkataan dari Andrew Murray yang berkata bahwa di dalam diri Allah Roh Kudus itu, yang diam di dalam diri kita itu, pada saat Anda berdoa dan menanti memperoleh jawaban, maka disitulah Roh Kudus melakukan doa syafaat bagi kita. Dan Andrew Murray mengatakan syafaat di dalam diri sama ilahinya dengan syafaat yang disampaikan oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami kepekaan, merasakan, mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Berikan ya Tuhan, anugerah-Mu itu dapat kami nikmati, sehingga hidup kami boleh mengalami keindahan, mengalami kekuatan, mengalami pertumbuhan semakin dewasa dalam kerohanian kami. Karena kehadiran-Mu itu merupakan penolong bagi hidup kami ini. Inilah doa kami. Doa ini jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Bambang. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah disampaikan. Dan terima kasih buat rekan-rekan semua dimanapun berada, di Indonesia, di luar negeri, atas kebersamaannya dan atensinya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan ini dengan cara subscribe, media sosial, di follow, dan juga menyebarluaskan atau sharing video-video pembelajaran dari para ministry. Saya Feby bersama dengan Pendeta Bambang dan kerabat yang lain di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak.